Jadi sebenarnya dia meninggalkan kampungnya itu dengan pamit atau izin ke keluarganya sebagai tenaga kerja wanita dulu itu kan 2011-an gitu. Terakhir dia pamit ke suaminya ke Kamboja itu di 2023. Di 2023 kemudian di sana ternyata dia dikenalkan kepada seorang rekan kerja juga yang suaminya ternyata adalah terlibat di dalam jaringan internasional. Jadi dia tugasnya adalah merekrut kurir-kurir warga negara Indonesia. Tapi tugasnya mengirim barang bukan hanya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada awal Desember tahun 2025 yang lalu viral. Sebuah keberhasilan dari Badan Narkotika Nasional, tentu saja bekerja sama dengan Interpol, ketika berhasil menangkap seseorang bernama Dewi Astuti alias Priyatin di sebuah negara di Asia Tenggara, di Kamboja. Dan tentu ini sebuah keberhasilan yang luar biasa dan berhasil dipulangkan ke Indonesia 1 hari setelah penangkapan. Kita kepingin tahu sebenarnya apa sih peran dari Dewi Astuti ini dan apa hubungannya dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Dan tentu saja kita juga akan menggali bagaimana sebenarnya kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dan saya telah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Pemberantasan BNN, Pak Budi Wibowo. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Terima kasih, Pak Budi. Pak Budi, ini tentu keberhasilan BNN ini tentu kepingin juga diketahui lebih dalam oleh pembaca kita, masyarakat kita, penonton kita. Pak Budi, bisa diceritakan bagaimana proses sehingga BNN berhasil menangkap dan memulangkan orang bernama Dewi Astuti alias Priyatin ini, Pak Budi? Baik, Pak Febri. Jadi bisa kami informasikan kepada masyarakat bahwa beberapa bulan yang lalu berdasarkan kepada laporan kejadian narkotika yang kami lakukan penyelidikan dan penyidikan lanjut, itu memang mendapatkan alat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan terlibat di dalam perkara narkotika di Indonesia ini, baik yang di Kuala Namu, Kuala Namu, Medan ya Pak ya? Sabu sekitar 4,7 kg, kemudian juga heroin yang di Bandara Soekarno-Hatta di 2,7 kg. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan maka kita terbitkan daftar pencarian orang kepada yang bersangkutan dan terindikasi bahwa yang bersangkutan ini juga berada di luar negeri. Kami juga mohon bantuan kepada Interpol untuk bisa diterbitkan red notice, Bapak. Nah, seperti itu. Kemudian para pelaku yang lain yang terkait dengan itu sudah kami proses dan sudah divonis. Oh gitu. Artinya pelaku sebelumnya itu sudah divonis sehingga kemudian lebih mudah buat BNN untuk menjangkau. Karena mereka memberikan satu kesaksian bahwa yang bersangkutan ini memang terlibat di dalam kejahatan itu. Iya. Pak Budi, bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Budi, bagaimana sampai akhirnya BNN mengetahui keberadaan yang bersangkutan dan bagaimana koordinasi dengan negara Kamboja ini? Baik, jadi sebagaimana sering disampaikan juga oleh Bapak Kepala BNN bahwa menanggulangi permasalahan narkoba tidak bisa BNN sendirian. Semua elemen bangsa harus ikut terlibat dan berpartisipasi. Meletakkan permasalahan narkoba menjadi musuh bersama. Kemudian beliau selama menjabat juga memberikan suatu Commander Wish, ada perluasan bidang pemberantasan, optimalisasi kerjasama. Nah, kami menindaklanjuti itu dengan menambah lebar, menambah luas dan meningkatkan efektivitas kerjasama dengan kementerian lembaga dan para pihak yang lain. Nah, dalam kasus yang ini kami juga bekerja sama baik teman-teman Bea Cukai dari Polri, Interpol, kemudian juga dengan BAIS dan dengan Kementerian Luar Negeri. Maka kami melakukan suatu penelusuran dan di bulan November kemarin kami mendapatkan suatu kepastian bahwa yang bersangkutan berada di salah satu negara, yaitu di Kamboja. Kemudian kami ingin memastikan, tim kecil kami, intelijen kami juga memastikan itu. Dan setelah mendapatkan suatu kepastian, maka kami berangkatkan tim ke sana untuk melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan kepolisian negara Kamboja setempat untuk mengatur taktik bagaimana kita bisa menangkap dan memulangkan yang bersangkutan.
Pak, bisa dijelaskan nggak, rumit nggak sih harus berkoordinasi dengan negara lain ini? Kalau di Indonesia gampang, kita punya kedaulatan di wilayah kita. Seberapa rumit Pak Budi ketika harus berkoordinasi dengan APH, aparat penegak hukum di Kamboja, Pak? Ya berbeda-beda Pak Febi. Kami mengalami beberapa satu kondisi yang memang berbeda, tergantung dan terpulang kepada sistem hukum negara tersebut, kemudian juga komitmen negara tersebut dalam pemberantasan masalah narkotika. Itu yang membedakan seberapa lancar dan seberapa kurang lancar dalam kerjasamanya. Dan kebetulan di Kamboja kemarin itu sangat lancar, gitu kan. Jadi KBRI kita mensupport, Interpol kita juga mensupport, kemudian Adhan atas pertahanan dari Bayi juga mensupport, dan yang lebih penting kepolisian negara setempat juga mensupport kegiatan kita. Pak Budi, jadi ketika kita sudah mengetahui, misalkan Dewi Astuti di suatu tempat gitu ya, yang boleh nangkep dia itu siapa? Sebenarnya kalau berdasarkan pada red notice itu semua aparat penegak itu bisa melakukan penangkapan, kemudian menyerahkan atau menginformasikan, melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam itu. Nah, dalam kesempatan kemarin disepakati rapat teknisnya yang dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN bersama dengan Direktur Intelijennya Kepolisian Kamboja, maka mengaturlah peran masing-masing dan disepakati bahwa tim akan bergabung bersama-sama mencari, kemudian yang bergerak di depan adalah kepolisian negara Kamboja bersama dengan BNN, yang lainnya supporter. Jadi polisi Kamboja yang nangkap? Ya, bersama-sama dengan kita. Prosesnya Pak, ketika dia dibawa ke Indonesia, itu bagaimana prosesnya? Apakah ini harus lewat mengeluarkan permit dari Kementerian Luar Negeri mereka atau gimana itu? Ya, jadi secara administrasi itu semuanya harus legal dan harus berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Semuanya kita ikuti, termasuk yang bersangkutan kan paspornya sudah tidak ada. Kita juga meminta bantuan KBRI untuk menerbitkan paspor juga bisa kembali. Surat perjalanan laksana paspor ya Pak, ya, sebagai pengganti paspor karena paspornya enggak kita temukan. Ya, Pak, kalau boleh cerita Pak. Nah, bagaimana, apakah si buron kita ini memang sudah lama berada di negara itu atau bagaimana sih bergeraknya, Pak? Sebagai, kalau kita asumsikan saja ya dia bagian dari kelompok internasional gitulah. Gimana Pak itu, Pak? Jadi sebenarnya dia meninggalkan kampungnya itu dengan pamit atau izin ke keluarganya sebagai tenaga kerja wanita dulu itu kan 2011-an gitu. Tapi terakhir dia pamit ke suaminya ke Kamboja itu di 2023. Di 2023 kemudian di sana ternyata dia dikenalkan kepada serekan kerja juga yang suaminya ternyata adalah terlibat di dalam jaringan internasional. Jadi dari perkenalan di sana, terus kemudian ada orang yang kemudian memasukkan dia menjadi bagian daripada jaringan itu. Jadi dia tugasnya adalah merekrut kurir-kurir warga negara Indonesia. Jadi dia khusus merekrut kurir-kurir dari warga negara kita. Tapi tugasnya mengirim barang bukan hanya untuk Indonesia. Termasuk ke negara lain. Kan jadi kurir dia semua orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi tujuannya bukan hanya Indonesia. Selain Indonesia. Ada Brazil, ada Ethiopia, ada Laos. Ya, betul. Makanya itu tadi dia jaringannya sudah bergeraknya seperti itu. Ya. Pak, apakah so far buron kita ini kooperatif atau enggak, Pak? Sampai dengan sejauh ini kami melihat kooperatif dalam tanda kutip, artinya dia tidak mempersulit penyidikan, walaupun kami masih melihat belum semuanya juga dia sampaikan. Masih ada beberapa hal yang dia tutupi gitu ya Pak ya. Pak, sebenarnya orang-orang semacam Dewi Astuti ini kan kebetulan contoh Dewi Astuti ini banyak nggak sih Pak? Orang-orang kita yang kemudian berperan atau direkrut menjadi orang-orang untuk mencari kurir semacam dia ini? Ada beberapa kasus Pak, karena beberapa kedutaan besar dari negara tetangga kita juga kadang-kadang memohon bantuan ke kita gitu kan, karena di sana sedang diproses hukum, tapi sebenarnya dia murni sebagai korban yang dipaksa menjadi pelaku. Jadi dengan berbagai teknis kartel itu ada yang paspor dan visanya ditahan, kalau nggak mau bekerja begini nggak akan dikasih dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak semuanya murni dari hatinya ingin menjadi bagian daripada. Jadi sengaja masuk di dalam jaringan itu.
Tidak semua. Tidak semuanya seperti itu. Ada yang terpaksa juga ya kan? Ada yang tadi itu karena sebenarnya dia korban dari sindikasi juga. Akhirnya mau nggak mau dia harus bekerja di situ. Nah, kalau yang kita buron ini Mbak Dewi ini Pak statusnya apa? Memang dia ada keinginan atau memang dia kalau melihat dari beberapa kasus dan prosesnya, ya dia sudah ada keinginan memang dengan rela untuk merekrut itu, bukan karena kondisi dipaksa. Ya. Pak, kalau boleh saya tahu apakah tersangka kita ini mendapatkan efek ekonomi yang secara langsung gitu, Pak? Maksud saya jadi dia karena dia terlibat di dalam jaringan narkoba internasional jadi kaya atau mendapatkan manfaat ekonomi yang luar biasa gitu. Gimana, Pak? Itu masih menjadi penyelidikan kami untuk mendalami yang bersangkutan dari aspek itu ya. Makanya pasangannya daripada penyidikan tindak pidana narkotika itu adalah tindak pidana pencucian uang. Dalam itu berarti tahap berikutnya kami akan melakukan pendalaman. Jadi ada bagian sendiri yang akan mendalami apakah ada tindak pidana pencucian uang gitu, Pak. Karena yang berikutnya lagi bahwa karena dia transaksinya di luar negeri, kami juga membutuhkan kerjasama baik dengan PPATK, ya, mungkin dengan FIU Financial Intelligence Unit-nya negara-negara itu untuk bisa memberikan informasi. Untuk follow the money ya? Ya, follow the money-nya. Kan karena tidak menggunakan transaksi di Indonesia kan. Ya. Pak Budi, banyak orang mengira bahwa Dewi ini ada kaitan dengan penyelundupan raksasa ini, 2 ton narkoba di perairan Kepulauan Riau. So far gimana, Pak? Dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen memang diduga kuat dia terkait dengan di sana. Namun sebagai penyidik, sebagai aparat penegak hukum, kami tentu bicaranya adalah berdasarkan pada alat-alat bukti yang kami miliki. Jadi sampai sejauh ini kami masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan alat-alat bukti itu yang diduga kuat dia terkait dengan yang 2 ton itu. Pak Budi, boleh jelaskan nggak? Indonesia ini masuk dikategorikan sebagai negara penghasil narkoba atau gimana ya? Jadi sebenarnya kalau menurut rilis UNODC ya, jadi organisasi internasional PBB yang concern membidangi masalah narkotika, Indonesia kan bukan dikategorikan sebagai negara produsen. Karena negara produsen narkotika tetap berada di 3 kawasan itu. Di mana aja, Pak Budi? Yang pertama adalah Golden Triangle, ini kelompok Myanmar ya kan, atau Burma kan begitu ya. Kemudian Golden Crescent ini berada di Afghanistan, Iran. Nah, jadi itu. Afghanistan, Iran gitu ya. Jadi Golden Crescent, kemudian yang terakhir adalah Golden Peacock. Golden Peacock ini pada umumnya Amerika Latin, jadi Kolombia, Ecuador, seperti itu. Ya. Itu adalah rilis resmi daripada UNODC, negara produsen narkotika. Nah, Indonesia ini tidak merupakan bagian daripada negara produsen itu. Walaupun di kita ada ganja ya di Aceh itu, tapi tidak dikategorikan seperti itu. Oke, Pak Budi, kan tadi sempat kita singgung mengenai penyelundupan 2 ton itu besar banget. Kalau nggak salah terbesar lah sepanjang pengungkapan penyelundupan narkoba. Kalau memang Indonesia bukan sebagai negara produsen, artinya dengan 2 ton itu mau dibawa ke Indonesia berarti pasar Indonesia jos ya? Pasar Indonesia menjanjikan gitu. Bukti atau jadi transit saja dia? Ya, sebagaimana bidang-bidang yang lain, kalau sekarang yang lagi ngetren kan otomotif ini. Bersaing nih otomotif bagaimana? Karena memang pangsa pasar Indonesia dengan jumlah penduduk yang 280 juta lebih itu kan merupakan pasar-pasar yang potensial. Kan begitu. Nah, sama di dalam kasus narkotika juga seperti itu. Ini kejahatan narkotika itu ada kekhususan karena ada nuansa bisnis yang kental di dalam kejahatan narkotika. Maka berlaku juga pakem-pakem di ekonomi, ada demand, ada supply, seperti itu. Nah, hasil prevalensi survei kita kan demand di Indonesia kan lumayan tinggi, berarti kan pangsa pasar itu potensial bagi pelaku bisnis narkotika. Gitu. Nah, Deputi pemberantasan atau fungsi pemberantasan itu kan baru salah satu bagian kita untuk menanggulangi permasalahan narkotika, khususnya tugasnya adalah memutus supply-nya. Sementara kedeputian yang lain berperan untuk mengelola demand-nya. Jadi bagaimana caranya demand kita ini turun, rendah. Kemudian supply-nya sudah kita kurangi, kita putus-putus mata rantainya, kita cari. Itu harapannya akan bisa menanggulangi permasalahan narkotika di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan 2 ton, memang pada saat itu terindikasi bahwa
masuk dari Laut Andaman, kemudian berada di perairan internasional dan masuk di wilayah perairan kita, barulah kemudian kita bekerja sama dengan teman-teman bea cukai dan angkatan laut itu kita tangkap dan kita bawa. Memang indikasinya akan dimasukkan ke Indonesia. Walaupun sebagian sebelumnya sudah ada yang lolos lari ke negara lain. Oh, tapi so far memang yang 2 ton itu untuk pasar Indonesia. Ya. Pak Budi, artinya bahwa pengguna narkoba di Republik ini karakteristiknya apakah ada peningkatan Pak Budi? So far menurut deteksi BNN sejauh ini. Ya, bahkan ini hasil survei resmi kita yang menggandeng lembaga-lembaga yang kredibel seperti BRIN dan lain-lain itu kan terjadi peningkatan saat ini untuk pengguna itu. Maka BNN Pak Kepala bekerja keras bisa menggandeng semua stakeholder untuk itu tadi, bukan hanya di pemberantasannya tetapi demand-nya, bagaimana kita mencegah generasi-generasi kita ini untuk terpapar oleh narkotika itu. Maka beliau menggelontorkan ada program Ananda. Jadi aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Karena memang dari hasil survei rata-rata rentang usia 14-an itu yang menjadi sasaran mereka. Oh, jadi 14 itu sudah mulai jadi sasaran ya? Jadi mereka. Gitu ya. Berarti usia-usia SMP lah. Ya. Bahaya juga ya. Nah, itu dia. Pak Budi, ini kan beberapa kali BNN melakukan operasi di apa yang disebut awam menyebutnya sebagai kampung narkoba, ya Pak. Ya kan? Di Jakarta dan di tempat-tempat lain. Sebenarnya apa sih yang fenomena apa ini kok kita kayak di Brasil, di Kolombia itu ada kampung-kampung narkoba, seolah-olah kampung itu sudah menjadi bagian dari manfaat ekonomi dari penjualan narkoba. Gimana Pak Budi? Ya, memang betul dari beberapa bulan terakhir kebijakan Pak Kepala adalah untuk melakukan operasi penegakan hukum, operasi penindakan pada kawasan-kawasan rawan narkoba. Jadi sebenarnya BNN punya indeks kriteria kawasan rawan narkoba itu seperti apa? Gimana itu Pak? Ada juga Pak Budi bisa cerita. Jadi indeks secara umum itu ada bahasa di BNN itu 85 gitu. Jadi 8 indikator yang umum, yang pokok, kemudian ada 5 yang pendukung. Jadi salah satu diantaranya di situ ada bandar apa tidak, terus bagaimana tempat hiburan, bagaimana. Itu ada kriteria kita menentukan daerah atau kawasan rawan narkotika. Kalau kriteria itu masuk berarti itu menjadi, kalau di peta kami merah, berarti itu kawasan merah rawan. Ya, kawasan merah ya. Ada bahaya, ada rawan, ada seperti itu. Nah, ketika kita mendapati ada satu kawasan merah, apa yang dilakukan BNN? Nah, salah satunya yang kemarin itu, jadi kalau semua kegiatan preventif ya, edukasi, pencegahan, rehabilitasi, kemudian pemberdayaan alternatif di beberapa kesempatan sudah dicoba, sepertinya kawasan ini masih juga pulang semacam itu. Maka terakhir kemarin kami merubah taktiknya adalah dengan melakukan operasi penegakan hukum dulu. Represi ya? Ya, represi menekan efek kejut, melemahkan jaringan, kemudian yang ingin kami capai adalah juga memberikan semangat keberanian bagi masyarakat yang masih menghendaki kebaikan untuk melakukan perlawanan. Kan itu lebih dekat dari mereka daripada kami yang berada di sini, karena dia hidup berkembang berada di lingkungan itu kan. Dan yang terakhir adalah kami membuka pintu bagi kedeputian yang lain, fungsi pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat nantinya untuk bisa melanjutkan kegiatan itu dengan lebih optimal. Ya. Nah, seperti 3 kawasan kemarin yang kita kerjakan di Jakarta. Nah, itu kan setelah penindakan, kemudian kita melakukan penegakan hukum, beberapa bandarnya kabur yang masih dalam pengejaran kita. Nah, kemudian akan kami lanjutkan nanti bagaimana pencegahan, memberikan sosialisasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, memberikan life skill alternatif daripada yang mereka biasanya mendapatkan keuntungan dari bisnis itu, diberikan alternatif lain untuk meningkatkan ekonominya. Seperti itu Pak kegiatannya. Pak, dari deteksi ini, apakah memang di kawasan-kawasan kampung narkoba ini orang-orang di sekitar situ sudah terlanjur mendapatkan manfaat? Jadi hidupnya udah tergantung dari bisnis itu. Ya. Apakah sudah begitu Pak? Sebagian itu terbukti seperti itu. Makanya memiliki suatu resistensi mereka ikut ngelawan, ikut nyembunyi. Karena dia merasa mendapatkan keuntungan daripada kegiatan. Dan para bandar, para mafia itu juga cerdik-cerdik. Dia seakan-akan kalau di film tuh peran kayak Robin Hood gitu. Dia suka membantu-bantu sosial segala macam itu dalam rangka menarik simpati sekaligus mencari dukungan untuk bisa memproteksi bisnis itu. Gitu ya. Ya. Pak, jadi setelah dilakukan upaya represif ya,
penegakan hukum di kampung-kampung narkoba ini. Terus tugas berikutnya itu siapa yang jalanin supaya kampung ini tidak balik lagi? Tidak balik lagi, digerebek, hilang, balik lagi. Siapa ini yang tanggung jawab nih? Ya, jadi sebenarnya itulah harapan kami bahwa BNN sebagai leading institution sudah berupaya melaksanakan tugasnya dengan mengajak semua, memelopori, menginisiasi, kan itu. Nah, terkait dengan pengelolaan terhadap kawasan rawan narkoba tentu harus utuh. Setelah dilakukan operasi penegakan hukum yang tadi itu ya, jaringannya dilemahkan, kemudian efek kejutnya, kemudian mereka ada ketakutan sehingga tidak berada di situ lagi. Maka lanjutannya ini yang sebenarnya harus lebih panjang, Pak, maraton ini. Nah, ibaratnya tadi kalau lari itu operasi penegakan hukum adalah pelari cepat, sprinter. Nah, ini sekarang giliran yang pelari maratonnya ini yang durasi harus panjang. Ini yang harus kementerian lembaga lain yang terkait dengan itu betul-betul berpartisipasi bersama-sama dengan BNN untuk menjalankan suatu program jangka panjang untuk mengelola wilayah itu yang tadinya hanya bergantung kepada narkotika, kemudian dampak negatifnya banyak. Tentu kita ingin kawasan itu menjadi lebih produktif, lebih sehat, dan perekonomian juga menjadi bagus. Dan ini tidak akan bisa kalau BNN sendiri harus melibatkan semua kementerian lembaga. Siapa yang tanggung jawab? Pemerintah daerah kah? Utamanya kami berharap sebenarnya pemerintah daerah dan kementerian lembaga yang lain yang terkait dengan itu juga memberikan satu support. Pak Budi, tadi disebutkan bahwa Indonesia ini bukan negara produsen narkoba. Artinya sebenarnya barang itu masuk dari luar. Nah, menurut pengetahuan Pak Budi dan BNN, ada tiga sentra penghasil narkoba, ya kan, di Asia Tenggara, di Golden Triangle itu. Pak, paling banyak yang masuk di negeri kita ini dari tiga itu yang paling banyak dari mana? Kalau belakangan ini tentu dari Golden Triangle. Karena dekat ya? Ya, saat itu. Kan ada masa, ada era-eranya. Waktu itu heroin masih marak di kita. Mereka kan tidak dari Golden Triangle kalau heroin kan dari kawasan itu. Nah, sekarang ini yang marak di Indonesia adalah sabu dengan itu dari Golden Triangle. Oh, karena sabu dan dekat itu dari Golden Triangle. Kalau heroin misalkan berasal dari heroin itu berada di Golden Peacock sana, Pak. Di Amerika Latin. Ya, Amerika Latin sana. Kalau yang dari ini sama itu opium dulu kan. Opium ya, yang dari Afghanistan, Iran, perbatasan. Sekarang malah makin bervariasi, Pak, karena dengan munculnya sintetik narkotik. Apa itu, Pak? Jadi narkotika sintetik gitu. Jadi dengan munculnya ribuan NPS, New Psychoactive Substances gitu ya. Itu para kartel ini melalui tenaga-tenaga ahli kimianya itu bisa meracik narkotika-narkotika sintetis, Pak. Nah, bahan dasarnya apa itu? Bahan dasarnya kimia semua, Pak. Oh, kimia semua. Tapi taste-nya ya kan sama dengan yang tanaman, Pak. Oh, ya. Contoh lah yang marak sempat masuk di kita ganja tembakau gorila. Oh, itu sintetik. Itu sintetik kan, Pak. Bukan dari tembakau asli di Rajang, tapi sintetik. Tapi taste-nya ini semua seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai karena mereka bermetamorfosa dengan cepat sekali dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Loh, Pak, sintetik ini diproduksi di Indonesia atau dibawa dari luar? Pada umumnya masih dari luar, Pak. Nah, yang BNN waspadai, Bapak Kepala memberikan suatu kebijakan kemarin adalah indikatif tentang vape. Liquidnya vape. Oh, gitu ya? Ya, dari hasil penelitian kami kemarin saya sendiri yang menggerakkan untuk mencari sampel yang kemudian kita uji ke lab itu, kami menemukan beberapa case yang liquidnya vape itu disuntik diisi dengan narkotika. Baru ini, Pak ya. Jadi vape itu dianggap sebagai biasa kan dulu ya. Ya, tapi bisa dulu, juga itu dipakai untuk dimasukkan ke liquidnya itu ya. Itu. Ya. Jadi, dan beberapa negara kan sudah mengambil langkah seperti Singapura kan sudah melarang vape itu. Karena itu tadi ya? Ya, karena potensinya seperti itu. Nah, di kita juga sedang dibahas dengan beberapa kementerian lembaga bagaimana solusi kita mengantisipasi tentang itu. Jadi kalau vape-nya sendiri kan. Tapi BNN udah mulai meneliti itu ya? Ya, kami sudah menelitikan itu. Ya. Pak, kalau kemudian tadi kita menarik sekali ketika ada pusat Republik ini, Pak. Ini kan batas lautnya itu kan luar biasa ini. Kita nggak tahu ini lewat mana dan tidak semua pelabuhan baik resmi itu kan ada petugasnya. Nah, kalau boleh dipetakan itu, selain perairan di Kepulauan Riau yang menjadi pintu masuk dari luar tuh sebagian besar di mana aja, Pak, ini, Pak?
Jadi yang sebagian besar dan paling sering itu adalah melalui Laut Andaman Pak, jadi di atasnya Aceh, utaranya Aceh, turun ke bawah turun ke bawah. Makanya banyak kasus-kasus narkotika yang kita ungkap di beberapa daerah itu ternyata sumbernya masuknya adalah itu di Aceh, Medan. Nah itu adalah pintu masuk. Jadi kemudian mereka kalau sudah sebagian ngedrop di situ langsung berarah di perairan Kepri tadi itu. Nah, di perairan Kepri di sini ini yang tidak jatahnya masuk ke Indonesia, dia lagi naik ke atas kan ke negara lain. Oh, lewat Laut Cina Selatan. Ya. Oh, ke Filipina. Ya, ada juga yang ke sana. Ya, sehingga maka BNN beberapa tahun telah membuat satu program terobosan concern kepada bagaimana nelayan bersinar. Itu nelayan bersih narkoba, karena kapal-kapal besar itu kan tidak akan mungkin juga semuanya bisa merapat sandar ke pantai kita. Berarti kan butuh feeder, butuh penjemput. Nah, penjemput yang paling berpotensi mudah dipengaruhi diri mereka adalah itu. Feeder ya. Ke laut sekian jam belum tentu bawa uang 1 juta aja udah seneng, tapi dengan membawa narkotika 5 juta, 10 juta tentu kan yang menggiurkan itu menurut kami, sehingga kami telah bergerak ke sana untuk memberikan benteng kepada masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, supaya juga ikut bersama-sama merapatkan barisan kita melakukan menyatakan perang dengan permasalahan narkotika. Pak Budi, ini satu di antara isu mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini adalah dari tempat-tempat yang justru harusnya tidak, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sebagainya. Tentu ini kan bukan menjadi rahasia umum, Pak Budi pasti tahu betul lah soal ini. Sebenarnya gimana ini? Kayak nggak ada way out itu, muter aja di situ, digerebek gitu lagi. Ya, jadi fenomena itu memang sudah kami deteksi dan kami juga sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang terkait itu, bahkan sepakat kita juga untuk melakukan suatu, ya boleh dikatakan bersih lah kalau itu misalnya oknum, tapi secara sistemik kami juga membuat suatu program kegiatan. Salah satunya misalnya disepakati dengan teman-teman dari Dijenpas, sebagian ada rehab di dalam rutan, dalam lapas. Jadi napi yang sedang berproses menjalani hukuman itu di penghujungnya ini juga diberikan rehabilitasi, itu bekerja sama juga. Kemudian yang terakhir kami melihat bahwa sudah ada langkah-langkah dari beberapa kementerian terutama yang terkait dengan masalah penjalanan hukuman itu di klaster, kemudian yang indikasi potensi sudah dikirim ke Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kalau ditaruh Nusa Kambangan aman kan, Pak? Artinya aman tuh dia nggak bisa lagi melakukan kegiatan itu kan? Paling tidak dengan sistem penjagaan, sistem pengamanan yang ekstra ketat semacam itu potensinya semakin kecil. Kan bahkan ada artis ya kemarin yang sudah dibawa ke sana masih bisa juga untuk melakukan koordinasi. Artinya sebenarnya bukan masalah tempatnya tapi masalah mental aparatnya juga kan itu ya. Ya betul. Jadi sebenarnya termasuk masyarakat sendiri tadi itu gampang-gampangannya demand kita akan turun gratis dan supply-nya juga akan turun manakala masyarakat kita komitmen untuk tidak terpapar narkotika, itu pasti akan sangat efektif. Hukum supply and demand ya. Demand itu. Kalau demand-nya nggak ada pasti nggak ada supply. Oleh sebab itu kedeputian pencegahan, kemudian pemberdayaan alternatif itu bekerja keras juga bagaimana memberikan imun kepada generasi muda kita untuk tidak mudah terpapar dengan rayuan masalah narkotika ini. Pak, menurut Pak Budi apakah kewenangan dari BNN terkait dengan pemberantasan narkoba ini sudah cukup atau perlu ditambah, Pak? Wewenang BNN ini sebagai garda terdepan untuk kami sudah menuangkan pemikiran-pemikiran itu di dalam rancangan revisi undang-undang kita. Itu sebenarnya kalau dibaca dari situ, itulah harapan kami sebenarnya ya untuk bisa lebih mengoptimalkan. Boleh diceritakan diantaranya apa? Nggak usah semua, diantaranya apa yang perlu diperkuat lagi ini BNN ini? Yang paling terasa adalah sumber daya organisasi, Pak. Maksudnya gimana itu? Jadi sumber daya organisasi kita ini satu misalnya ya, walaupun sebagian orang mengatakan itu klasik, tapi ini adalah hal yang faktual. Jumlah personil di BNN itu baru 30% daripada yang seharusnya. Oh, jadi kebutuhan tenaga itu baru 30%. Ya, dari yang seharusnya normalnya begitu ya. Terus kemudian fasilitas yang lain, Pak. Ya, contoh misalnya
bangunan-bangunan kalau Bapak keliling BNNP itu masih banyak yang sewa, masih banyak yang pinjam seperti itu. Itu kan hal yang perlu juga menjadi perhatian karena bagian daripada optimalisasi kinerja kan juga dari situ. Nah, tapi kalau terkait dengan pelaksanaan tugas sih dengan segala keterbatasan yang ada, personil-personil BNN itu tetap berkomitmen dan semangat tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun jurusnya yang paling banyak adalah bekerja sama, Pak. Karena kita tidak memiliki itu. Contoh menangkap di laut, BNN nggak punya kapal, Pak. Oh, nggak ada ya, kapal nggak ada ya. Maka kita bekerja sama lah dengan Bea Cukai, dengan TNI Angkatan Laut kan gitu. Nah, semangat itu yang kami harap masih banyak tumbuh di BNN dengan segala keterbatasan yang ada, kita memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Pak, ini. Perlu nggak sih BNN itu punya kapal sendiri, punya heli sendiri, punya pesawat sendiri gitu? Ya, kalau keuangan negara memungkinkan, saya pikir itu bagian daripada organisasi yang ideal pasti akan mengarah ke sana. Tapi kami juga paham dengan segala keterbatasan ini, makanya kami tidak juga. Jadi kalau punya kapal sendiri kan bisa nyegat-nyegat sendiri kan? Tapi kan itu dampak atau ikutannya banyak, Pak. Kalau misalnya kita punya kapal sendiri, berarti BNN juga harus mencetak nakoda sendiri, ABK sendiri, segala macam kapal semacam itu. Itu tentu mahal juga. Gitu. Ya. Pak, ini penting juga untuk buat kita masyarakat tahu juga, Pak ya. Bagaimana sih bisa mengidentifikasi bahwa seseorang itu terlibat? Kan ini kita perlu peran kan? Kalau BNN doang kan 30% tuh. Nggak mungkin tuh ngawasi kayak begitu. Tapi masyarakat perlu tahu juga sebenarnya kewaspadaan apa yang perlu mereka tahu ketika ini ada yang nggak beres nih. Ya kan, orang ini apa, ini kelompok ini gimana. Bisa nggak Pak Budi memberikan semacam panduan sederhana kepada masyarakat untuk bisa membantu bahwa ini ada yang nggak beres nih terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini. Gimana Pak Budi? Ya, sebenarnya pertanyaan ini akan lebih tepat dan yang menjawab itu akan lebih sempurna manakala dari teman-teman rehabilitasi, Pak. Karena memang banyak dokter di situ yang membidangi dengan itu kan, bahasa-bahasa teknisnya. Karena saya dari Kedeputian Pemberantasan, jadi mohon maaf apabila memberikan masukannya tidak seperti teman-teman yang rehabilitasi gitu. Tapi paling tidak secara pokok ada beberapa hal yang bisa menjadi indikasi karena narkotika itu dampaknya, efeknya itu tergolong jadi 3, Pak. Jadi efek stimulan, efek yang memberikan rasa seperti bertenaga penuh, kemudian ada depresan, gitu ya. Ini biasa digunakan juga untuk yang anestesi, ya, untuk obat bius segala macam. Dan yang terakhir itu adalah halusinogen. Jadi memberikan dampak seperti berhalusinasi. Nah, dari 3 kriteria ini sebenarnya sesuai dengan efeknya itu masyarakat awam sudah bisa membaca. Kalau dia tiba-tiba orangnya biasanya hari-hari tidak energik, terus kemudian tiba-tiba akan malam nggak tidur-tidur, main game berhari-hari nggak tidur-tidur, ini ada indikasi, Pak. Ya, indikasi dia menggunakan narkotika yang stimulan. Nah, ini perlu diwaspadai anak-anak kita yang main game di warnet, di segala macam itu ada yang tahan sampai nggak berhari-hari, Pak. Nggak tidur, itu udah indikasi kuat. Ada indikasi ya? Ya. Kok nggak berhenti-berhenti gitu ya berhari-hari. Ya. Satu itu ya, Pak ya. Ya, kemudian yang kedua yang sifatnya di depresan juga ketahuan. Ini kok biasanya rajin bangunnya pagi-pagi, sekarang nih bangunnya udah siang-siang, terus kemudian badannya menjadi lemes, loyo, ngantukan gitu kan. Mata berair, pupil mata melebar, itu adalah sudah indikasi bahwa dia adalah mata pengguna. Berair, pupil mata melebar. Ya, itu adalah indikasi bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika. Ya. Nah, Pak, tadi disebutkan bahwa orang-orang itu mulai jadi sasaran narkoba itu 14 tahun lah ya. Pelajar kita yang ada di SMP gitu, Pak. Nah, biasanya teman-teman itu, orang-orang ini terlibat di dalam mengkonsumsi narkoba itu karena apa, Pak? Dari hasil surveinya, Pak. Hasil surveinya kami juga termasuk ini mencari testimoni di tempat-tempat rehab kita, kan? Kenapa sih kok kamu narkotika seperti itu kan? Nah, itu pada umumnya paling besar adalah karena pergaulan, Bapak. Nah, kemudian yang kedua baru coba-coba. Penasaran dia coba. Apalagi usia begitu kan pengen tahunya tinggi. Coba-coba. Nah, ini menjadi klop dengan modus operandi yang kami bedah setelah pelaku tertangkap. Misalnya begitu ya. Ada modus operandi mereka kan begitu. Pak, untuk bisa menciptakan konsumen, menciptakan pelanggan, ya sama dengan bisnis lain, Pak, ada promonya, gratis. Ada promonya ya? Begitu dia sudah edik,
bayar dong, kan berarti sudah nagih Pak, sudah candu ini. Nah, banyak juga seperti itu. Bahkan kemarin di beberapa kawasan rawan yang kita tindak di Jakarta itu membagi penjualan narkotika itu sampai sudah dengan yang istilahnya pahe Pak, paket hemat yang langsung diisep di situ aja ini. Itu kan hal-hal yang modus-modus yang mempermudah untuk mempengaruhi pelanggan. Itu ya. Itu ya. Pak Budi, ini kita sudah di penghujung ngobrol kita. Saya berharap Pak Budi bisa memberikan satu closing statement. Karena yang paling kita harus waspada itu adalah bagaimana narkoba ini bisa masuk ke para pelajar dan para mahasiswa. Karena ini dampak kesononya pasti luar biasa. Silakan Pak Budi memberikan closing statement terkait dengan bagaimana ini pelajar kita dan mahasiswa kita. Baik. Supaya. Terima kasih Pak Febi. Jadi sebelum closing, saya juga menambahkan informasi lagi bahwa di era kepemimpinan Bapak Kepala BNN RI Pak Komjen Pol Suyudi ini yang concern dengan program Ananda ya, aksi nasional anti narkotika melalui dimulai dari anak, ini juga ada program ikan Pak namanya. Jadi sebenarnya ini adalah keinginan kami semua yang sudah lama di BNN waktu itu adalah memasukkan materi anti narkotika ini menjadi satu materi kurikulum di sekolah-sekolah Bapak. Nah, ini sekarang sudah terlaksana, berproses terus, sudah 10 kalau tidak salah itu provinsi yang sudah melaksanakan itu dan akan berkembang terus. Kami berharap bahwa pendidikan anti narkotika itu bisa dimulai sejak dini Pak, untuk memberikan suatu benteng bagi generasi kita ini ke depannya. Dan khusus para pelajar, kemudian mahasiswa, kami juga menghimbau bahwa potensi mereka, kreativitas mereka itu kan sangat luar biasa di usianya yang sangat produktif itu. Nah, kami juga ingin memberikan satu masukan bahwa kegiatan-kegiatan di bidang anti narkotika, kegiatan-kegiatan di bidang penguatan, pemberantasan dan peredaran gerak penyalahgunaan narkotika itu juga ekstrakurikuler dan segala macam itu harus bisa juga dimulai. Bahkan kami mencoba menginisiasi, ya ini harapan kami mudah-mudahan bisa terlaksana. Termasuk ke pramuka Pak. Jadi kalau ada Saka Bayangkara, ada Saka Bahari, kami ingin ada Saka anti narkotika. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah arah, ini perannya memang ke kedeputian pencegahan. Artinya bahwa BNN telah mencoba berbagai cara bagaimana menguatkan, memberikan memberikan imun kepada warga negara kita supaya tidak mudah terpapar ancaman narkotika, tapi di sisi lain BNN juga menggandeng semua stakeholder Kementerian Lembaga yang ada untuk merapatkan barisan bersama-sama BNN melakukan perang terhadap narkotika. Jadi demand-nya diturunkan, tapi supply-nya juga kita hajar semua, kita putus. Oke, terima kasih Pak Budi Wibowo atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini, dan moga-moga apa yang menjadi concern dari BNN ini mendapatkan support lah, mendapatkan bantuan dari masyarakat luas. Sekali lagi, terima kasih kepada Pelaksana Tugas Deputi Pemberantasan BNN Pak Budi Wibowo. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.